tanda cinta Allah pada kita, pada manusia adalah al-mautu ala amalin soleh, meninggal, wafat dalam keadaan beramal soleh, melakukan amal kebajikan. Ini tadi sudah kita singgung ya, bahwasanya ada sebuah hadis yang mengatakan innallaha idza ahabba fulanan assalahu, kalau Allah cinta pada si fulan, Allah memberikan rasa manis, memberikan madu kepadanya. Kila, ditanyakan kepada beliau, ma'assalau, apa yang dimaksud dengan memberikan madu, memberikan rasa manis itu Rasulullah? Maka kata beliau, yuwaffaq lahu ala amalin soleh baina yaday mautihi, akan diberikan petunjuk kepada orang ini untuk beramal soleh sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal. Nah, itulah merupakan tanda kecintaan Allah kepada manusia ya. Jamaah sekalian, kondisi kita pada saat sakaratul maut itu sangat-sangat memprihatinkan ya. Jadi ada godaan-godaan ya. Ada sebuah riwayat ya yang mengatakan salah seorang ulama ya, kemungkinan beliau adalah di antara keluarganya Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan bisa jadi beliau sendiri. Dalam sebuah riwayat itu disebutkan ketika ditalkin oleh anggota keluarganya untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah itu menggelengkan kepala. Orang-orang kan heran, ini ulama besar ya, beliau ini orang yang soleh, kok menggelengkan kepala ketika disuruh untuk mengatakan kalimat tahlil. Beberapa kali masih seperti itu dan Allah mentakdirkan dia siuman kembali ya. Ketika ditanya ada apa tadi ya, kata beliau kesaksiannya tadi ya, di samping kanan kirinya itu ada iblis, setan yang mengajak kekufuran kepada dia. Mereka memberikan perintah untuk kufur, diingatkan dengan, jadi dipolak-balik ya, seperti perintah Dajjal itu, dipolak-balik antara hak dan batil, diingatkan tentang masalah jasa-jasa daripada orang tuanya, diingatkan tentang kisah-kisah masa lalunya, yang seolah-olah dalam hal ini menjadikan orang ini menjadi ujub, menjadi takabur pada akhir hayatnya, yang dengan itulah akan bisa menggugurkan amal-amal keburukannya, dan bahkan pada puncaknya memerintahkan kepada orang yang mau meninggal itu untuk kafir. Jadi dia menggelengkan kepala karena bukan tidak mau mengatakan kalimat tahlil atau syahadat, tapi menggelengkan kepala tidak mau kufur perintah daripada mereka. Sehingga ada hadis yang sangat kita kenal, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah, itu betul ya, luar biasa. Barang siapa yang akhir hayatnya mengatakan kalimah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Itu bukan sebuah peristiwa yang remeh, bukan ya. Ada tempo hari penceramah yang melecehkan hadis ini, kok enak mengatakan kalimat la ilallah saja kok bisa masuk surga ya? Bukan begitu. Ini posisi orang yang mau wafat itu posisi yang sangat rawan. Jadi hanya orang yang ahlul ibadah, yang soleh, yang baik saja yang dimampukan Allah untuk mengatakan kalimat syahadat. Maka kalau kita mendampingi keluarga yang akhir hayatnya bisa fasih mengatakan kalimat syahadat, luar biasa. Itu tanda husnul khotimah, luar biasa. Karena susah untuk istiqomah sampai akhir hayat ini, susah. Maka kita mohon ya kepada Allah Ta'ala, ada sebuah doa yang bisa dilihat biasanya di akhir mushaf Madinah atau cetakan yang lain, itu ada doa di antara doa khatmul Quran itu bisa kita baca ya, bisa kita baca untuk diri kita dan juga kita gunakan dhamir kata gantinya untuk orang lain juga. Biasanya saya berdoa untuk bersama-sama. Jadi kalau kita berdoa itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga melibatkan orang lain, sehingga saya suka untuk memakai dhamir kami. Nah itu supaya untuk kita dan keluarga kita juga semuanya. Allahumma ja'al khairu a'malina awakhiraha. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal kami itu yang paling akhir. Waj'al khairu a'marina khawatimah. Jadikanlah umur kami yang paling akhir itu adalah di penghujungnya. Waj'al khairu ayyamina yauma nalqaka fi. Dan jadikanlah hari yang terbaik itu adalah hari pertemuan kami denganmu ya Allah. Jadi 3 permintaan. Ya Allah, Allahumma ja'al khairu a'malina awakhiraha waj'al khairu a'marina khawatimaha
waj'al khairu ayyamina yauma nalqaka fi. Jadikanlah amal kami yang paling baik adalah yang paling akhir, karena innamal a'mal bil khawatim. Amal kita itu standarnya tergantung akhir hayat kita, tergantung penghujung amal kita. Kalau amal kita yang paling penghujung itu baik, berarti husnul khotimah, kita mendapatkan kebahagiaan nanti di alam barzakh sampai ke surga. Tapi kebalikannya, kalau amal kita di akhir hayat itu buruk, maka nantinya menjadi su'ul khotimah. Inilah doa-doa yang bisa kita ucapkan di samping doa yang sudah populer ya. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Syekh bin Baz itu memberikan rekomendasi ya, terakhir ini ya. Kalau kita pada saat sujud, kita bisa meminta pada Allah Ta'ala di samping doa sujud yang sudah kita hafalkan, ya kita amalkan. Ada 3 permintaan yang bisa kita mohonkan pada saat sujud-sujud kita, yaitu Allahumma rizukni husnal khotimah. Ya Allah, berikanlah kepadaku husnul khotimah. Allahumma rizukni taubatan nasuha. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku taubat yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah aku berada pada agamamu. Yang biasa kita baca saat tasyahud ya. Jadi doa ini rekomendasi dari Syekh bin Baz, beliau ulama besar mufti di Saudi rahimahullahu, yang sudah meninggal, memberikan rekomendasi pada kita untuk mengamalkan 3 ya permohonan ini. Allahumma rizukni husnal khotimah, Allahumma rizukni taubatan nasuha, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Inilah mudah-mudahan kita diberikan tanda-tanda yang 6 ini ya, yang